Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Marilah kita senantiasa mensyukuri banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan di Ramadan ini atau pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Terkait ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya umat Islam. Mereka rindu agar bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manfaat bagi kita sebagai manusia. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya bagi kita yang akan menerangi, memberikan kita juga syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patutlah mengikuti beliau, dijadikan sebagai barometer dalam kehidupan kita, dalam setiap beraktivitas. Terkait dengan Lailatul Qadar, ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Itulah ayat atau surat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Tapi pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit membahas sebab-sebab ya, kenapa malam Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada kita. Jadi malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang istimewa bagi umat Islam. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Nah, sekarang kenapa malam Lailatul Qadar itu ada? Ya, diceritakan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih ya setelah melihat umat-umat terdahulu itu ternyata mereka melakukan ibadah kepada Allah dengan waktu yang lama. Kenapa? Karena umur mereka panjang-panjang. Jadi umur orang-orang terdahulu itu memiliki umur yang panjang. Sementara umat Rasulullah, umat Nabi SAW sekarang ini umurnya pendek-pendek. Kalau kita ikuti sunnah, ya umur kita barangkali hanya 63 tahun. Kalaupun lebih itu bonus dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu alasan lain. Yang kedua, alasan lain yang Allah turunkan terkait malam Lailatul Qadar itu karena ada seseorang dari Bani Israel, dia beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Jadi peristiwa ini menyebabkan sahabat Rasulullah SAW juga memiliki keinginan untuk beribadah sepanjang itu. Juga ada riwayat lain menyatakan bahwa para nabi-nabi terdahulu mereka beribadah 80 tahun tanpa ada cacatnya sedikit pun. Mereka memaksimalkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini kemudian mendorong para sahabat agar mereka juga beribadah seperti umat-umat terdahulu. Nah, alhamdulillah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan, Allah kemudian berikan satu malam, yakni kalau kita beribadah di malam itu sama dengan kita beribadah 80 tahun, ya. 1000 bulan 83 tahun kalau hitungan kita. Tapi dalam Al-Quran sebutkan 83 tahun ada lebihnya, karena Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah pada malam itu, maka kita akan beribadah terhitung sebanyak 83 tahun 4 bulan dan lebih dari itu. Itu hitungan kita. Kalau hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda lagi. Ya. Itu satu keutamaan umat Rasulullah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kemudian ada keutamaan lain yang Allah berikan kepada umat ini, yakni salat. Ya. Salat ini kan kita tidak bisa pisahkan antara salat dengan Ramadan, dengan puasa maksudnya. Dua hal yang harus berjalan bersama. Ketika kita misalnya berada di bulan Ramadan, maka kita juga harus berpuasa, yakni juga harus kita salat. Nah, ini dua paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan di dalam kedua amalan ini, puasa terdapat keutamaan, yakni malam Lailatul Qadar, dan salat terdapat keutamaan. Di mana disebutkan oleh Nabi SAW bahwa fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Kata Nabi, kita diutamakan atas umat-umat yang lain itu karena 3 hal. Yang pertama, ju'ilat sufufana kasufufil malaika. Terkait salat, barisan-barisan salat kita dijadikan seperti barisan malaikat. Maka mestinya kita sebagai umat Rasulullah SAW harus mengikuti itu. Sehingga ketika kita melaksanakan salat tarawih misalnya, atau salat-salat wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka kita berusaha untuk merapatkan barisan-barisan kita, mengikuti cara malaikat. Nah, terkait dengan cara malaikat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa inna lanahnu shafun. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan saat sahabat Nabi SAW bertanya, ala tasufuna kama tasuful malaikat 'inda rabbiha. Bagaimanakah para malaikat itu berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, para sahabat bertanya, bagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW menjawab, yatimuna sufal wala wa yatarasuna fis saff. Mereka menyempurnakan saf pertama, lalu mereka rapat dalam barisan mereka. Nah, ini satu keutamaan umat Rasulullah SAW yang ada dalam salat, dan ada keutamaan lain, yakni dalam puasa malam Lailatul Qadar. Dua hal ini merupakan satu keistimewaan bagi umat Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan atau melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang yang ada pada malam Lailatul Qadar, begitupun juga yang ada dalam salat. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kata-kata kalimat yang salah. Sebagai manusia biasa, kita berasal dari kata nasyan, yakni lupa. Maka marilah kita saling mengingatkan satu sama lain. Semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.